Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sesuai pembelajaran modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanaman berbeda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk memberikan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana ia berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar anak. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat yang kurang baik. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan baik, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangatnya, memberi dorongan bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan hukuman, siswa bisa berubah perilakunya. Tetapi ternyata perubahan yang terjadi itu cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadi. Saya belum sepenuhnya menyadari bahwa kodrat alam sang anak itu ada, sehingga saya sering marah-marah ketika anak lamban dan kurang cekatan dalam pembelajaran. Padahal saya sendiri belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari diri saya adalah saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik saya dengan lebih sabar dan lebih ikhlas. Karena mereka masing-masing adalah berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan kepada mereka untuk menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Yang segera saya terapkan kepada anak didik saya adalah tidak memberikan hukuman kepada siswa. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang anak-anak saya,
dengan menjalin komunikasi dengan yang baik orang tuanya, lingkungannya. Mungkin atau jika diperlukan saya harus berkunjung. Kemudian, saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bersifatnya menarik, berupa gambar, audio, ataupun game. Sampai di sini kesimpulan dan refleksi dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.